siapa sayang? David. Iya, Ibu masih mengingatnya ya, Bu ya. Ibu baik, kali ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi dan bagaimana cara pencegahannya ya, Bu ya. Nah, di sini saya mempunyai poster ya, Bu, mengenai bagaimana cara pencegahan hipertensi dan bagaimana cara perawatannya. Di sini juga saya mempunyai PowerPoint mengenai materi tersebut ya, Bu ya. Mari kita mulai ya, Bu. Nah, jadi Ibu, semakin bertambah usia, tekanan darah pun cenderung semakin meningkat. Oleh karena itu, seiring pertambahan usia, risiko mengalami hipertensi pun akan semakin tinggi ya, Bu. Nah, umumnya kondisi hipertensi seperti ini disebabkan oleh pengerasan atau kekakuan pembuluh darah, arteri besar atau aorta di sekitar jantung. Jadi yang dinamakan darah tinggi itu jadi adanya pengerasan di pembuluh darah gitu ya. Makanya terjadi tekanan gitu. Maka dari itu tensinya akan menjadi tinggi melebihi batas normal. Nah, hipertensi biasanya menyebabkan sesak napas, napas yang pendek, atau mudah ngos-ngosan saat melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga. Nah, selain itu beberapa orang yang mengalami hipertensi pun akan mengeluhkan sakit kepala, nyeri dada, penglihatan buram, kelelahan, detak jantung yang tidak teratur, atau kesulitan bernapas. Nah, tekanan darah tinggi akan meningkatkan risiko terserang penyakit stroke pada kemudian hari. Kondisi ini juga meningkatkan peluang untuk mengalami komplikasi hipertensi lainnya seperti kerusakan ginjal, serangan jantung, gagal jantung, dan banyak masalah kesehatan serius lainnya apabila tidak bisa mengelola tekanan darah dengan baik. Nah, tekanan darah tinggi juga bisa berisiko mempengaruhi kemampuan untuk berpikir dan mengingat, Ibu. Nah, hipertensi pun bisa berakibat fatal bila mengkonsumsi obat darah tinggi tanpa hati-hati. Dokter pun umumnya meresepkan obat untuk menurunkan tekanan darah secara perlahan. Tidak seperti orang dewasa muda, para ahli menetapkan tekanan darah normal untuk perlu dijaga di bawah 140 per 90 mmHg. Adapun tekanan darah di atas 140 per 90 mmHg sudah tergolong mengalami hipertensi. Untuk dapat mencapai target tersebut perlu melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Selain untuk menurunkan tekanan darah, penerapan gaya hidup ini juga dapat mencegah tekanan darah tinggi itu lebih parah. Nah, perubahan gaya hidup ini diantaranya yaitu Ibu bisa melakukan olahraga secara teratur ya, Bu. Nah, olahraga dapat meningkatkan kesehatan jantung dan mempertahankan berat badan yang sehat. Nah, untuk itu disarankan rutin berolahraga setidaknya selama 30 menit dalam setiap harinya ya, Bu. Lakukanlah olahraga yang ringan seperti berjalan kaki di sekitar area rumah gitu ya. Nah, yang kedua, perhatikan asupan makanan. Mulailah membatasi asupan makanan berlemak dan tinggi garam agar hipertensi dapat dicegah ya. Nah, sebagai gantinya perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian yang utuh dengan mengikuti pedoman diet DASH atau Dietary Approach Hypertension yang dibuat khusus untuk orang-orang hipertensi. Nah, Ibu kan tadi sudah bilang ya kalau Ibu ini sudah meminimalkan untuk mengurangi makanan yang asin-asin ya. Ibu sudah bagus itu. Nah, yang ketiga itu mengkonsumsi obat hipertensi. Bila menerapkan gaya hidup dirasa belum cukup, dokter mungkin saja meresepkan obat hipertensi untuk menurunkan tekanan darah ya, Bu ya. Nah, Ibu biasanya itu minum obat hipertensi jenis apa, Bu? Kaprofil. Oh, Caprofil ya. Obat penurun tekanan darah yang biasa diberikan pada orang lebih muda justru bisa berbahaya
Nah, pasalnya obat darah tinggi memiliki efek samping yang mungkin akan berdampak lebih besar pada ibu. Nah, oleh karena itu selalu konsultasikan dengan dokter mengenai konsumsi obat hipertensi. Dokter akan meresepkan obat yang tepat sesuai dengan kondisi ibu saat ini. Nah, yang terakhir itu selalu rutin mengecek tekanan darah secara berkala ya Bu ya. Nah, mengecek tekanan darah secara rutin juga merupakan salah satu langkah mencegah dan mengatasi hipertensi Bu. Nah, sebaiknya pengecekan darah tidak hanya dilakukan di dokter atau pusat pelayanan kesehatan saja. Nah, ini juga bisa meminta tolong apabila ada sanak saudara ibu yang mempunyai gelar pelayanan kesehatan gitu ya. Ibu bisa meminta tolong pada saudara ibu. Nah, risiko terkena hipertensi dapat dikurangi apabila melakukan selalu ngecek gitu tekanan darah di rumah secara mandiri. Oleh karena itu, selalu konsultasi dengan dokter mengenai alat tensimeter yang sesuai dengan kondisi hipertensi ibu saat ini. Nah, baik ibu, pendidikan kesehatan mengenai hipertensi, tanda gejalanya dan cara perawatannya sudah selesai dilakukan. Ibu gimana Bu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, tidak ada, berarti sudah paham ya Bu ya. Baik, kalau begitu di sini saya akan bertanya ya Bu ya mengenai hipertensi. Nah, biasanya kalau hipertensi itu di angka berapa Bu? Di angka 140 ya. Iya benar, di angka 140/90 atau lebih ya Bu ya. Nah, kalau tanda dan gejalanya tahu nggak Bu? Pusing, Ya, nyeri pundak, susah tidur. iya Ibu benar. Nah, lalu cara perawatannya Bu, perubahan gaya hidup yang tadi saya sebutkan, kira-kira apa Bu? Mengurangi makanan yang asin-asin. Iya, lalu Terus minum obat. dia minum obat secara teratur. Apalagi Bu? Terus harus sering di-check up. Iya, sering dicek ya tekanan darah tingginya. Iya, ya Ibu benar ya yang Ibu jawab tadi. Ini bisa dibawa pulang ya Bu, bisa dibaca-baca mengenai hipertensi dan bagaimana cara perawatannya. Baik Ibu, pendidikan kesehatan sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Nah, kalau begitu saya pamit ya Bu. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.